Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semua, kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran, yaitu topik 7 tentang meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Nah, pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang keuntungan dan kelemahan masing-masing media yang meliputi media audio, video, teks, dan visual, serta bagaimana cara mengintegrasikan media audio, video, teks, dan visual tersebut dalam pembelajaran. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Lutfi Nurul Rashida, yang kedua Aulia Victorina, ketiga saya sendiri Atika Dianaweli, kemudian Dina Ristiana, Linda Agustin, Mufadilah, dan Nurul Aziza. Nah, pada penjelasan yang pertama, itu langsung saja dijelaskan oleh rekan saya, Kak Mufadilah, mengenai kelebihan media audio. Kepada Kak Dila, disilahkan. Kelebihan media pembelajaran yang pertama itu dengan menggunakan alat perekam digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. 3. Merangsang partisipasi aktif para pendengar. Misalnya, sambil mendengar siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang terhadap pencapaian tujuan. 4. Menggugah rasa ingin tahu siswa tentang sesuatu sehingga dapat merangsang kreativitas. 5. Menanamkan nilai-nilai dan sikap positif terhadap para pendengar yang sulit dicapai dengan media lain. 6. Menyajikan laporan-laporan yang aktual dan orasional yang dapat dicapai dengan luas. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Dila. Untuk penjelasan selanjutnya tentang kelemahan media audio akan dilanjutkan oleh Kak Lutfi. Kepada Kak Lutfi, disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kelemahan terkait media pembelajaran audio. Nah, yang pertama itu sifat komunikasinya satu arah. Nah, karena bagi pendengar itu sulit mendiskusikan hal-hal yang sulit dipahami. Jadi sifatnya itu tidak ya itu yang banyak bahasa yang digunakan tuh seringkali yang formal, jadi tidak semua orang bisa memiliki tingkat penguasaan kata yang baik dan tidak semua orang bisa mengerti. Terus yang ketiga itu media audio akan mampu melayani secara baik mereka yang sudah mampu berpikir secara abstrak. Yang terakhir, penyajian materi melalui audio dapat menimbulkan verbalisme pendengar. Jadi media audio yang digunakan itu kan biasanya kayak di program siaran radio misalnya. Biasanya dilaksanakan itu kan secara serempak dan terpusat. Jadi akan sulit untuk melakukan pengontrolan di setiap informasi yang disampaikan karena udah di-set. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Lutfi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan media pembelajaran berbasis video akan dijelaskan langsung oleh Kak Linda. Kepada Kak Linda, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Adapun kelebihan media pembelajaran, media video, yang pertama, siswa dapat melihat secara nyata pembelajaran yang sebelumnya itu sulit untuk dibayangkan. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, mampu menampilkan studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang dapat memicu diskusi peserta didik. Yang keempat, meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, dapat diputar berulang kali sesuai kebutuhan siswa. Yang kelima, siswa dapat belajar secara mandiri, kapanpun, dan dimanapun. Kemudian jangkauan sharing pembelajaran lebih mudah dan lebih luas. Nah, adapun kelemahan dalam media pembelajaran media video ini, terkadang memerlukan biaya produksi yang cukup mahal. Untuk menayangkan video di kelas juga diperlukan alat-alat tambahan seperti proyektor dan juga speaker. Kemudian perlu kreativitas khusus agar media pembelajaran yang dibuat menjadi menarik. Kemudian komunikasi bersifat satu arah sehingga harus disertai dengan umpan balik lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Linda.
Untuk penjelasan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan media teks akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Kak Dina. Kepada Kak Dina, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kelebihan media pembelajaran, media teks atau media cetak. Yang pertama, siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Materi pelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa mampu kebutuhan siswa baik yang cepat maupun yang lambat. Yang kedua, dapat mengulangi materi dalam media cetakan sehingga siswa mengikuti urutan secara logis. Yang ketiga, perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak dapat menambah daya tarik serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan. Kemudian yang terakhir, meskipun isi informasi media cetak harus diperbarui dan direvisi sesuai dengan namun media cetak ini dapat diproduksi dan didistribusikan dengan mudah. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan media pembelajaran, media teks atau media cetak. Yang pertama, media cetak ini sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetakan. Yang kedua, biaya pencetakan akan mahal jika ingin menampilkan ilustrasi gambar atau foto yang berwarna-warni. Yang ketiga, proses pencetakan media seringkali memakan waktu beberapa hari, bahkan berbulan-bulan. Dan yang terakhir, jika tidak dirawat dengan baik, media cetakan cepat rusak atau mudah hilang. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Dina. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai media visual tentang kelebihan dan kekurangannya akan dijelaskan langsung oleh Kak Aulia. Kepada Kak Aulia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari media visual. Yang pertama yaitu tentang kelebihan media visual. Dapat meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, memungkinkan terjadinya proses pengajaran yang lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Yang keempat, dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia yang nyata. Kemudian dari segi kekurangannya, media visual ini yang pertama memerlukan pengamatan yang ekstra dan hati-hati. Kemudian yang kedua, pesan atau informasi yang panjang atau rumit mengharuskan untuk membaginya ke dalam beberapa bahan visual yang mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, perlu adanya keterpaduan di antara elemen-elemen visual tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Aulia. Selanjutnya, untuk materi bagaimana cara pengintegrasian media tersebut ke dalam pembelajaran akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nurul, disilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Tika. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengintegrasikan media audio, video, teks, dan visual dalam pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa media pembelajaran sebagai komponen pembelajaran itu perlu dipilih sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa kriteria dalam melakukan pemilihan media. Yang pertama itu adalah ketepatan dengan tujuan pengajaran. Kemudian yang kedua itu adalah ketepatan dengan materi atau bahan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh media. Yang keempat, diperlukan keterampilan guru dalam menggunakan media tersebut. Kemudian yang kelima, diperlukan adanya kesesuaian dengan karakteristik peserta didik dan juga taraf berpikir dari peserta didik. Yang keenam, dibutuhkan adanya kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang ketujuh, dibutuhkan adanya kesesuaian dengan teori yang diajarkan. Baik, mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Baiklah rekan-rekan semua, mungkin sekian hasil penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Akhir kata, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.